Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Fatwanti, dosen Universitas Islam Depok, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dan peserta PKDP 2026. Saat ini, saya akan membahas tentang manajemen peserta didik. Dengan CPMK, mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip, fungsi, dan proses manajemen peserta didik di lembaga pendidikan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan kebutuhan aktual peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan salah satu aspek yang penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya manajemen peserta didik yang baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif bagi peserta didik. Manajemen peserta didik meliputi berbagai hal seperti pengelolaan kelas, pengelolaan data peserta didik, pengaturan jadwal pembelajaran, serta pengelolaan disiplin peserta didik. Dari pendahuluan tersebut, di sini saya coba akan menjelaskan tentang pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan meliputi segala aspek, baik itu spiritual, intelektual, fisik, dan sosio-emosional. Manajemen peserta didik bukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan saja, pengelolaan data saja, namun meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Di mana di sini kita rangkum tentang tujuan manajemen peserta didiknya, terdapat 4 pilar yang utama. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik yang kedua, di mana meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian peserta didik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan minat bakat peserta didik, lalu membantu menyalurkan aspirasi peserta didik. Baik, untuk prinsip manajemen peserta didik, di sini kita akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang pertama, dalam pengembangan program manajemen peserta didik, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan pada saat program dilaksanakan. Dan yang kedua, prinsipnya yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan manajemen sekolah. Dan yang ketiga, adalah manajemen peserta didik itu dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan manajemen sekolah. Yang keempat adalah kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman dalam berbagai aspek. Keragaman dalam saling menghargai sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal.
Yang kelima, yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Keenam, yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan ketujuh, yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik itu di sekolah maupun di masa yang akan datang. Untuk proses manajemen peserta didik, yaitu analisis. Untuk proses manajemen peserta didik, perencanaan peserta didik harus matang. Dari analisis kebutuhan peserta didik, penetapan jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan gaya tampung kelas, serta rasio peserta didik dan guru. Di mana rekrutmen peserta didik, yaitu proses pencarian jumlah peserta didik, pembentukan panitia penerimaan, pengumuman penerimaan peserta didik, berupa orientasi, penempatan peserta didik, dan pencatatan dan pelaporan peserta didik. Lalu untuk pelaksanaannya, kegiatan tersebut menunjang proses belajar. Mengapa di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, pengevaluasian ini biasanya berkaitan dengan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan manajemen peserta didik. Dari yang sudah saya seguhkan, tentunya di sini ada fungsi. Mengapa manajemen peserta didik itu harus dipelajari? Yang ke-1 adalah fungsi ini berkaitan dengan pengembangan individualitas peserta didik, berkaitan dengan kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus. Dan yang kedua, yaitu fungsi ini berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Dan yang ketiga, ada fungsi berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Sistem pengelolaan kelas. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail di mana pengelolaan kelas ini bisa dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, adanya strategi pengajaran. Yang kedua, adanya disiplin kelas. Dan yang ketiga, adanya kerjasama kelas. Di mana yang strategi kelas, yaitu guru harus memiliki strategi pengajaran yang efektif untuk memastikan bahwa siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih metode pengajaran yang tepat, seperti diskusi, berkelompok, presentasi, dan tanya jawab. Lalu untuk disiplin kelas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru harus memiliki aturan dan prosedur yang jelas, serta memberikan konsekuensi yang sesuai jika aturan tersebut dilanggar. Lalu, poin yang ketiga, yaitu kerjasama kelas. Di mana kerjasama dalam kelas ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Guru dapat mendorong kerjasama dengan memberikan tugas kelompok atau kegiatan kelas yang melibatkan semua siswa. Di sini saya akan suguhkan studi kasus 2026, di mana terdapat aspek manajemen, aspek permasalahan 2026, dan solusi profesionalnya. Lihat dari sini, aspek manajemen. Di pengelolaan data, kita lihat dari permasalahan di 2026, yaitu adanya data tidak terintegritas, menghambat pemantauan perkembangan siswa, di mana solusi profesionalnya yaitu mengimplementasikan sistem informasi manajemen, yaitu SIM, berbasis cloud, untuk memantau perkembangan akademik,
dan sosio-emosional secara real time. Dan yang kedua adalah aspek manajemen strategi pengajaran, di mana permasalahan di 2026 ini adalah metodenya yang monoton, menyebabkan rendahnya keterlibatan. Dan solusi profesionalnya yaitu mengadopsi branded learning yang memadukan diskusi tatap muka dengan platform kolaborasi digital guna meningkatkan motivasi serta disiplin dan lingkungannya, yaitu ketidakjelasan prosedur memicu pelanggaran disiplin. Solusi profesionalnya yaitu menyusun kontrak belajar bersama yang melibatkan siswa dalam menentukan prosedur dan konsekuensi sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Dari seluruh yang sudah dijelaskan, maka saya akan analisiskan dan simpulkan. Dalam presentasi ini, kita telah membahas tentang manajemen peserta didik dan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas manajemen tersebut. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen peserta didik yang efektif membutuhkan kerjasama antara guru, staf administrasi, dan orang tua siswa. Selain itu, penggunaan teknologi dan data dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi keberhasilan strategi manajemen yang diimplementasikan. Alhamdulillah, sudah selesai materi hari ini. Baik, untuk tambahan materinya, saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran di mana kita akan membahas atau membuat video bahan ajar menggunakan Wayground dan Squeezes. Yuk, kita mulai saja. Silakan menyaksikan.